Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam video pujian dan penyembahan pelayan GPD Koprumai. Bersama dengan saya, Nathan Antoni, akan menemani Bapak Ibu Saudara semua sepanjang video berlangsung. Nah, sekarang yuk kita ikuti persembahan pujian berikut. Puji Tuhan, pujian yang kita dengarkan semoga bisa menjadi kekuatan dan boleh menjadi penghiburan juga bagi kita semua dalam menjalani hari-hari ini. Haleluya. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, album kenangan. So, daripada basa-basi lagi, yuk kita lihat video-video yang ada di album kenangan. Album kenangan.
Oke, sekarang, nah bagaimana Miss Di? Terima kasih Elka. Ya, kenangan-kenangan GPD Kopo Permai memang membuat kita ya jadi semakin rindu untuk bertemu. Terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkan album-album kenangan. Yang masih belum, ayo kirim. Kalau yang mau mengisi pujian juga kirim ya, segera ya. Mau kesaksian juga boleh. Oke. Nah, selanjutnya kita akan Nah, sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia jamah seluruh hidupku, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam renungan online yang diselenggarakan oleh GPD Kopo Permai. Terima kasih kepada Tuhan kalau pada sore hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita memasuki renungan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai sepanjang hari ini, hingga pada petang sore hari ini. Itu semua karena anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ajarkan kepada kami, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang mendengarkan dan menonton siaran ini. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya harapan kita semua di dalam keadaan yang sehat. Keadaan yang tak kekurangan sesuatu apapun. Karena kita semua adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang selalu percaya dan memiliki harapan kepada Tuhan. Saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Melawan Lupa. Sungguh menarik judul dari renungan ini. Saudara-saudaraku, siapa sih yang tidak pernah lupa? Siapa sih yang tidak pernah lupa terhadap apa yang sudah kita alami? Nah, kalau saudara-saudara tahu, lupa adalah di mana sesuatu yang pernah terjadi dan kita alami akan tetapi tidak teringat kembali di dalam pikiran kita. Itulah lupa. Nah,
Disinilah kita mau belajar melawan lupa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum memasuki tema daripada judul ini, apakah yang boleh kita lupakan? Atau pertanyaannya, bolehkah kita melupakan sesuatu di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, boleh jawabnya. Ada dua hal yang boleh dilupakan. Yang pertama yaitu ketika orang lain berbuat salah dan meminta ampun kepada kita, maka kita harus mengampuni orang tersebut dan kita harus melupakan orang yang pernah bersalah kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu kita boleh melupakan saat kita berbuat kebaikan, menolong orang lain. Jangan pernah kita ingat-ingat lagi di dalam pikiran kita. Dan kita harus melupakan. Apa sebabnya? Kalau kita mengungkit lagi kebaikan kita kepada orang yang sudah ditolong, maka seolah-olah kita menjadi tidak ikhlas. Itulah yang harus dilupakan, yaitu melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Itu boleh dilupakan. Karena kita menolong dengan ikhlas, dengan tulus, maka kita tidak usah perlu diingat lagi. Yang penting orang yang sudah ditolong merasa menjadi sukacita, merasa menjadi terbantu oleh kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah jelas. Maka dari itu marilah kita buka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Ulangan 4 ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mendasari supaya kita melawan lupa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Kejadian Lama atau di dalam Perjanjian Lama, di sana diceritakan kisah perjalanan umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Di sana juga disampaikan dan diingatkan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel. Apa sih yang terjadi di dalam perjalanan hidup umat Israel? Kalau boleh saya sampaikan di sini, bahwa umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi sekaligus umat Israel adalah umat yang paling mudah dan gampang melupakan setiap kebaikan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan kepada umat Israel itu bahwasannya apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya untuk bisa keluar dari tanah Mesir, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Itu semua penyertaan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita baca di dalam Keluaran 6. Keluaran 6 ayat yang ke-7 bagian B. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Lah, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau, yaitu umat Israel, dari kerja paksa orang Mesir.
Di sini Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel atau kepada umat Israel bahwa Tuhan Allahmu, bahwa Tuhan Allah umat Israel yang membebaskan mereka dari kerja paksa orang Mesir. Artinya Tuhan bekerja, Tuhan menyertai dimanapun umat Israel itu berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya sekali saja Tuhan memperingatkan kepada umat Israel. Kalau kita buka di dalam Keluaran 20 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel dijadikan budak di tanah Mesir. Tetapi karena Tuhan sungguh menyayangi umat Israel, maka Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan berusaha untuk membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir supaya mereka tidak dijadikan budak lagi. Dan ketika Tuhan tolong, umat Israel boleh menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Umat Israel kembali lagi melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka menyalahi ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah disampaikan. Itulah sifat dari umat Israel yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak hanya sampai di situ. Kalau kita baca di dalam Imamat yang ke-11, ayat yang ke-45, dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Imamat disampaikan juga, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah peringatan Tuhan Allah kepada umat Israel. Berulang kali disampaikan bahwa Tuhan Allah lah yang sudah menolong engkau keluar dari tanah Mesir. Tetapi sekali lagi, umat Israel tetap mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi karena Allah begitu mencintai mereka, Allah begitu mengasihi mereka, maka Allah memberkati bangsa ini keluar dari tanah Mesir untuk mencapai tanah perjanjian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, banyak sekali Tuhan sudah mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita, menolong, memberkati kita, memberikan berkat, memberikan mujizat, melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar bagaimana melawan lupa itu, untuk selalu mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kalau tadi di awal saya boleh katakan, kita boleh melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Tetapi sekali lagi saya katakan di sini, kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah menolong, menyertai, memberikan harapan, menjadikan kita anak-anak pilihan Tuhan. Itu alasannya. Saudaraku, bagaimana cara melawan lupa itu? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat melawan lupa, yaitu kita harus melakukan firman Tuhan.
Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka akan selalu teringat setiap kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan oleh Tuhan, yang pernah Tuhan tolong kepada kita. Maka kita akan selalu ingat, tidak akan pernah lupa terhadap setiap kebaikan Tuhan. Yang pertama yaitu harus melakukan firman Tuhan. Kita baca di dalam Ulangan 4 ayat yang kedua. Ulangan 4 ayat yang kedua. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang sudah disampaikan. Ya. Sekali lagi saya akan ulangi. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jelas sekali, saudaraku, bahwa ketika kita mau melawan lupa, maka kita harus melakukan setiap firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat atas setiap kebaikan Tuhan. Maju sedikit, kita akan baca di dalam Yosua ayat yang ke-1, Yosua 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Jelaskan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Artinya kita harus selalu merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ya, saudaraku, jelas sekali. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Merenungkan kebaikan firman, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, supaya bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang sudah ditulis di dalamnya. Sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita dapat ganda. Kita berhasil dan diberi untung oleh Tuhan manakala kita melakukan firman Tuhan dan bisa melawan lupa terhadap setiap kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu kita harus setia kepada Tuhan. Jadi ketika kita mau melawan lupa, maka kita hendaklah terus tetap bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Ulangan 4, di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itu yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau melawan lupa, maka kita harus hidup setia kepada Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-1 dikatakan, segenap perintah kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak,
dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Luar biasa sekali. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita mencapai tanah perjanjian. Ketika kita mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya buat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dua hal yang harus kita lakukan untuk melawan lupa. Yang pertama yaitu melakukan perintah Tuhan, dan yang kedua kita harus hidup setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita, tidak hanya berhasil, tetapi Tuhan akan memberi keuntungan kepada kita, dan kita menjadi umat yang beruntung. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita mencapai tanah perjanjian. Maka Tuhan akan menyertai kita sampai janji Tuhan digenapi. Itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Marilah kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari. Biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Teramat lebih kita boleh belajar melawan lupa atas kebaikan Tuhan. Tetapi kita mau belajar Tuhan, melakukan segala firman Tuhan, dan kita mau hidup setia supaya kita bisa melawan lupa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang, bagaimana Miss Di? Ya Elka, puji Tuhan ya, kita sudah dengar renungan firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Bersyukur ya, kita masih bisa dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ditugaskan untuk melayani, itu memberikan kita sukacita juga menjalani hari-hari ini ya. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu hadir di dalam keluarga kita. Bagaimana Miss Di? Bagaimana Miss Di? Bagaimana Miss Di? Loh, aku lagi ya Kak? Ya udah deh, aku yang closing aja ya. By the way, memang kita anak buahnya Christian ya. Ya udahlah ya. Sebelum kita menutup, saya mau tahu dulu nih tanggapan pujian, kesaksian, album kenangan, dan khususnya firman Tuhan yang tadi disampaikan kepada host lainnya. Karena host lainnya nggak cuma saya, yang pasti anak buah saya ya, karena saya ketuanya di sini dan mereka semua tunduk kepada saya. Oke, terima kasih deh Bapak Ibu sudah menyaksikan, tetap setia menyaksikan pujian dan firman Tuhan setiap hari. Kalau Bapak Ibu tidak sempat dengan jam yang ditentukan, boleh buka ya di waktu-waktu yang Bapak Ibu memang punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, tetap setia dan doakan agar proyek ini tetap terus berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.